Halo, kembali lagi dengan saya, Ririn Yunisaga, peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, dengan jabatan petugas ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu manajemen ASN, pelayanan publik, Whole of Government yang sering disebut dengan WOG. Manajemen ASN. Apa sih manajemen ASN itu? Ya, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintahan serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN itu terbagi menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. Pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahan dan ketentuan perundang-undangan. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Adapun kewajiban dari pegawai ASN yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik, di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem merit dalam manajemen ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang. Kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Komisi Aparatur Sipil Negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan atau pelaksanaan sistem merit pada instansi pemerintah. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara saat ini disebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan pejabat yang berwenang dan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Dan selanjutnya adalah pelayanan publik. Apa itu pelayanan publik? Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah
Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Klasifikasi pelayanan publik yaitu pelayanan administratif, pelayanan barang, pelayanan jasa, pelayanan regulatif. Adapun prinsip-prinsip dari pelayanan publik yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, kenyamanan. Kualitas pelayanan publik yaitu prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, dan sarana dan prasarana. Langkah strategis yang dapat dilakukan dalam peningkatan layanan publik. 1. Membangun kesadaran melayani bagi aparatur. 2. Membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, baik langsung maupun melalui media massa, untuk menyampaikan saran dan atau pengaduan mengenai pelayanan masyarakat. 3. Memberikan reward dan punishment yang seimbang. 4. Mengadakan kompetensi pelayanan untuk instansi yang memberikan pelayanan sejenis. 5. Melaksanakan perbaikan mutu pelayanan publik, menciptakan standar pelayanan umum. Dan yang terakhir adalah Whole of Government. Whole of Government pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan manajemen program pelayanan publik. Cara pendekatan Whole of Government dalam pelayanan yang terintegritas. Pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. 2. Membentuk lembaga koordinasi khusus. 3. Membentuk gugus tugas. 4. Koalisi sosial. Adapun praktek Whole of Government dalam pelayanan publik. Pertama, pelayanan yang bersifat administratif. 2. Pelayanan jasa. 3. Pelayanan barang. 4. Pelayanan regulatif. Pola pelayanan publik. Pola pelayanan publik terdiri dari pola pelayanan teknis fungsional, pola pelayanan satu atap, pola pelayanan satu pintu, pola pelayanan terpusat, dan pola pelayanan elektronik. Persyaratan best practice penerapan Whole of Government. 1. Budaya dan filosofi. 2. Cara kerja yang baru. 3. Akuntabilitas dan insentif. 4. Cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program dan pelayanan. Demikian penjelasan saya mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, Whole of Government. Terima kasih.